kita itu boleh kita bergabung dengan siapapun, nggak mau yang mabuk, kita gabung, tapi kita ikut-ikutan enggak. Artinya kan kita bisa ngebawa diri, bisa ngejaga diri. Oh iya. Karena kan kita gabung sama orang mabuk, sama orang yang minum, sama orang yang segala macam hal-hal negatif, belum tentu kita ikutan seperti itu. Karena saya tuh berprinsip ya gabung sama siapa aja gitu. Yang penting kita jangan sampai nggak dijaga badan kita, jangan sampai kita kebawa mereka. Kalau bisa mereka yang Kembali lagi di channel Ali Molander. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan subscribe-nya dan langsung klik tombol merah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel di channel Ali Molander. Dan pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan di Istikes Bidadari Mosada. Dan dia juga seorang kori yang menjadi andalan di kampus untuk selalu memanjakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Serta beliau juga adalah aktivis di luar organisasi kampus, entah PMII ataupun tentunya apa namanya organisasi yang baru, KMT. Jadi langsung aja kita kenalan, kita tanyain langsung orangnya, bagaimana bisa dia udah berjuang sampai sekarang, apakah mempunyai pengalaman-pengalaman yang harus kita pelajari untuk di masa mendatang. Langsung aja perkenalan, namanya siapa Kak? nama panjang, nama pendek. Dua-duanya lah. Oke. Nama panjang Syarifudin Iskandar, boleh dipanggil Oo. Gampang. Asal asli Asli saya dari Kampung Cipitan, RT 05 RW 01, Desa Cangkudu, Kecamatan Bularaja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Masya Allah, lengkap banget di Banten intinya lah ya. Karena kan saya rantau, nggak tahu nih kalau dijelasin secara spesifik alamat KO ini. Tapi KO dulu tuh SD, SMP itu di desa. SD di desa, SMP, SMA itu saya di luar desa. Pesantren. Pesantren berarti. Pesantrennya di mana tuh? Pesantren itu saya di Jayanti, Jayanti. Serang. Nah, terus kenapa KO ini masuk di dunia pesantren itu? Apakah dari orang tuanya menginginkan atau dari keluarganya, emang dari kakaknya udah anak pesantren gitu? Gimana tuh? Awalnya emang niatan dari diri sendiri. Oh bisa. Lulus SD saya pengen sekolah jauh, pengen pesantren, pengen jauh dari orang tua. Gitu aja. Pengen mandiri gitu lah ya kayaknya. Mandiri intinya, Oh, pengen oke, mandiri. oke, oke. Tapi selama pesantren nih Kak, kan terkenalnya banyak kekang. Ya mungkin ini yang saya tahu ya, bukan saya itu. Yang saya tahu banyak kekang karena suruh hafal inilah, atau lebih disiplin juga sih. Lebih disiplin, disuruh hafalan, sholatnya malam rajin dan lain sebagainya. Itu bener nggak sih kalau pesantren itu? Benar seperti itu. Oh gitu. Boleh jelasin dulu apa pesantren itu ngapain aja sih sebenarnya, biar kita tuh tahu nih, orang awam kayak saya kan nggak tahu, kita tahu hanya di sosial media maupun di film. Oke. Jadi pesantren itu pandangan saya pribadi. Iya. Emang benar-benar tempat kita untuk apa ya? Menimba ilmu tentunya, tapi lebih tepatnya lebih menjadi karakter kita. Oh, menjadi karakter. Menjadi karakter, menjadi pribadi yang emang mandiri. Oke. Di situ mulai dari disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin segala-galanya. Itu diajarin semua di pesantren. Ketika kita yang biasanya di rumah reha-reha di sana tuh, oh padat banget. Kegiatan saya tuh di pondok itu ya, pas jadi santri itu bangun subuh jam 4. Iya. Jam 4 siap-siap bangun ke masjid, habis dari masjid sholat subuh, habis sholat subuh nanti ngaji kitab kuning sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi persiapan mandi, makan. Jam 7 itu udah bel buat nanti kita adanya muhadasah. Muhadasah itu semacam bukan podcast ya, belajar bahasa gitu, saling ngobrol tapi pakai bahasa Arab Inggris. Gitu. Jadi karena kita di sana tuh wajib berbahasa Inggris dan Arab, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia apalagi bahasa daerah. Habis di jam 7 sekolah, pulang jam 12.30, sholat zuhur, istirahat sampai habis sholat zuhur istirahat, mau makan istirahat, tidur sampai jam 3. Jam 3 tank, kita ke masjid lagi. Munajat lagi. Ini sholat asar, habis sholat asar kita tadarusan, ngaji kitab lagi sampai jam 5. Jam 5 tank, persiapan sejam dari jam 5, setengah jam, jam 5 sampai setengah 6. Setengah 6 itu udah tank lagi. Jadi
paling sore itu nggak keburu makan dua ya, nggak keburu dua kegiatan kayak mandi makan. Kadang kita harus mengorbankan satu. Oh gitu. Mau makan mandi. Bener. Saking padatnya habis itu bersih, sholat maghrib. Maghrib itu Ada alus, sholat isya, kita ngaji lagi, kita kuning lagi. Habis ngaji kita kuning, jam 9 kita pulang ke kamar maksudnya ya. Yeah. Habis dari kamar kita di jam 9 sampai jam 10 itu belajar di luar kamar, nggak boleh ada di kamar. Jadi harus ada di masjid, ada yang di lapangan, ada yang di kelas, dikontrol urusan-urusan di lapangan. Emang kerasa banget gitu. Tidur jam berapa itu? Tidur jam setengah 11. Kayak sebelum mendalam, mau nanya kitab kuning naon nih kan? Kitab kuning apa gitu maksudnya? Belajar apaan sih isinya? Kitab kuning itu ya. Bagi awam nih biar saya belajar juga kan. Di situ yang saya alami, Iya, yang saya rasakan itu kenapa kita penting banget baca kitab kuning. Di situ tuh jabaran lebih jelasnya dari Al-Quran. Jadi ketika kita belajar misalkan satu hukum ini nih di Al-Quran cuma jelasin, misalkan ada satu ayat, misalkan ayat Bismillah, tapi misalkan di kitab kuning itu dijelasin lagi Bismillah itu lapat apa, ini jadi apa, banyak versi, terus dijelasin lah dari detail dari awal kenapa turun ayat ini, dijelaskan di situ. Oh ya, jadi penjabaran lah ya. Iya. Penjabaran Al-Quran yang lebih detail. Kemudian menerapkan tata cara kita hidup di lingkungan dimana lebih apa kalau Itu bahasa Arab full apa? bahasa Arab gundul. Oh gundul ya. Kitab gundul. Kitab gundul itu kita gundul ternyata. Kitab gundul, jadi nggak ada harapan-harapan nggak kayak Al-Quran. Nggak ada. Saya mau belajar tuh, ya Allah. Itu nah masuk ke pesantren. Pesantren tuh identik dengan kedisiplinan yang gede, yang keras lah intinya. Harus disiplin. Itu kadang ada hukuman. Ya kalau di film-film nih, aslinya ada nggak sih, Yo? Asli. Kalau ada. contoh nih bangun telat, Iya. suruhnya bangun jam 4, bangun jam 6, itu dihukumnya gimana sih? Udah cerita para penonton itu. Dulu zaman sih saya masih zaman keras-keras. Mungkin terakhir angkatan saya dibilang ya. Oh gitu. Ya, Gimana tuh? itu zaman kekerasan ya. Kayak misalkan telat ke masjid, itu kita bisa tabok. Oh gitu. Serius. Jadi ketika saya namanya ditabok di jewer ini dicubit susunya sampai merah sampai ini, itu udah biasa. Ketika saya ditabok pun ya udah biasa gitu. Mau sampai pakai sendal pernah, sendal eger, sepatu futsal, ya sendal biasa itu udah pernah nempel semua di sini. Oh gitu. Iya, pengalaman gitu, namanya digebukin, udah pernah dilempar-lempar lemari, udah pernah. Oh gitu. Iya, ya itulah. Tapi emang begitu sih kalau mendidik yang bener-bener bikin mental itu jadi gitu putihnya. Mungkin sekarang kan ada banyak perlindungan anak dan peraturan undang-undang yang nggak boleh ada kekerasan dan sebagainya, jadi lebih aman gitu. Tapi emang dulu saya juga ketika sekolah pun masih udah biasa gitu dilempar sepatu ketika ini sekolah loh ya, sekolah gitu udah biasa begitu. Jadi emang kalau pesantren mungkin lebih ketat lagi, apalagi kan udah agama lah mainnya juga disiplin, dan si pesantren kan untuk membangun mental dan karakter gitu kan ya. Nah pesantren 6 tahun dapat apa aja kira-kira yang bisa diimplementasikan ya? Sedikit aja. Dibilang dapat apa? 6 tahun loh, 6 tahun kan. Aduh, suka malu kalau ditanya kayak gitu. 6 tahun loh masalahnya. Serius suka malu. Nggak bisa apa-apa. Tapi baca ayat-ayat gundul aman? Bisa? Dikit-dikit bisa. Karena nggak sembarangan orang, jarang yang bisa. Intinya apa nih loh? Baca kitab gundul itu. Karena kayak saya ngalamin dari ratusan angkatan saya itu santri atau iya, dari ratusan sih angkatan saya doang, itu kan ada seribuan terus itu yang paling yang mendalami, yang bukan mendalami ya, semuanya mendalami, yang bisa paham gitu. banget Tapi gitu yang ya. paham banget cuma 1-2 orang. Oh gitu. Iya, 1-2 orang yang Itu saking susah istiqomah buat apa? Itu nggak hafal apa memahami sih, lebih ke mana? lebih pemahaman Pemahaman. dan hafal. Oh. Pemahaman baru hafal.
Oh. Gitu. Jadi 6 tahun. Iya, santai. Tapi ngerasa dikekang nggak sih? Maksudnya, oh iya, saya mau nanya lagi. Biasanya kan anak santri dengan orang biasa kan, anak muda contoh saya kan udah santri nih. 6 tahun selama di santri itu ngerasa dikekang nggak? Seperti saya kan bebas nih Kak. Iya. Saya main-main bebas, nggak ada aturan dan sebagainya itu. Nah, Kak, ngerasa nggak sih waktu itu hilang karena sekolah di santri? Sebenarnya sih awal-awal ya dia pasti gitu ya. Pasti kerasa banget Gak bisa main, nggak bisa main, belajar terus. Kayaknya hidup tuh sempit waktu. Kadang-kadang baru tidur ngelayap udah dibangunin lagi. Iya. Istirahat dikit-dikit udah harus ini lagi, harus itu, harus ini, harus itu. Ya setelah secara perlahan saya menikmati lah dunia seperti itu. Karena saya orangnya ya suka banget yang militan. Mantap. Itu. Jadi ya mau sekeras apapun, ketika emang itu berarti ada suatu makna di balik itu, saya suka. Saya suka yang militan gitu. Emang kadang kerasanya ke depannya sih. Efek untuk militan itu dituntut buat disiplin, bertanggung jawab ketika di pesantren itu ke depannya. Jadi ketika udah terjun ke masyarakat udah biasa gitu. Apalagi ketika sendiri kawan sendiri kan, kos sendiri udah biasa, jadi nggak bangun kesiangan juga nggak terlalu sering gitu lah ya. Pasti pernah lah. Wah, saya kan kalau malam begadang. Ya, tapi kalau alhamdulillah saya tuh kadang kan banyak anak-anak teman-teman kayak gue susah banget bangun pagi susah banget. Tapi alhamdulillah saya tuh selalu bangun pagi. Ya karena udah habit. Habit. Panggil kan habit menjadi kebiasaan karakter. Nah, kayak kita lanjut ke karirnya Kak Oon nih. Kenapa dari bidang agama pesantren pindah ke kesehatan? Awal di mana itu Kak? Oke. Dikit cerita ya Bang ya. Awal tuh saya tuh pas pesantren tuh bingung mikir tuh pas kelulusan. Oh jadi iya. Karena udah beberapa bulan lagi mau kelulusan, orang-orang udah pada mau lulus mau kesini lah. Oh gitu ya. Lulus mau kesitu lah. Gurunya saya mikir bingung mau kemana ya. Akhirnya orang tua tuh nanya ke saya, lulus mau kemana katanya juga. Kuliah ya kata bapak tuh ya. Iya Pak, kuliah. Tapi bingung mau ngambil apa. Udah coba pikir dulu katanya juga. Oke, saya pikir. Beberapa minggu kemudian saya ditengok, belum ketemu jawabannya. Saya sholat, saya ya doa, istikharah gitu kan. Akhirnya belum ketemu dia sampai mepet mau wisuda, mau ini lulusan lah ya, gitu ya. Lulusan pelepasan. Udah gitu nggak nemu juga nih. Kata saya juga, aduh gimana ya. Akhirnya saya udah mentok, akhirnya dijenguk ke orang tua. Nanya lah Pak, begini aja, Bapak sama Mama punya anak pengen jadi apa? Oh gitu. Iya. Udah gitu. Udah pasrah ini kalau Udah pasrah. Udah mentok mau kemana? Karena kan orang tua basic guru, abang guru. Masa saya mau jadi guru lagi gitu kan ya? Itu sebelumnya gurunya guru agama apa guru olahraga? Olahraga. Oke. Ya lanjut. Terus ketika nggak mau ngikutin orang tua, ngikutin abang karena guru, nggak mau saya, nggak mau sama terus. Akhirnya kata orang tua kesehatan, ya udah jadi kesehatan perawat ya udah jadi perawat. Gitu. Akhirnya masuklah perawat. Tapi daftarnya gimana tuh sebelum sekarang kan di Stikes dia semester 5 ya? Semester 5. Sebelum masuk ke Stikes, gimana perjuangan menjadi mahasiswa? Sebelumnya apakah udah pernah daftar di kampus lain atau emang udah pengen ke Stikes doang? Stikes ini ya? Oke. Sebenarnya saya tuh dulu pernah daftar di Poltekkes Banten. Karena saya udah bayar pendaftaran, udah berkas-berkas saya udah kirim, cuman nggak ada kejelasan lewat adalah salah satu orang, nggak ada kejelasan lagi. Akhirnya saya tidak berharap di situ karena kan kita harus punya, ketika kita plan A gagal, masih ada plan B. Akhirnya plan A gagal, ada plan B lah. Saya punya kenalan orang perawat, temennya bapak. Temennya bapak tuh orang perawat tuh di sini. Akhirnya ya ikut pengen daftar sekolah Stikes, ya udah daftar sini. Akhirnya dia yang ngurus, ya kita tinggal ini aja, kita aja langsung tinggal ini. Kalau punya jalan sendiri nanti ya dari sekian bingungnya istiqomah. Iya,
Alhamdulillah nggak sulit-sulit banget. Tapi kalau boleh tahu, agama pesantren kan ciras dengan agama, dan KOO itu kan perawat ciras dengan kesehatan. Kaget gak sih ketika baru pertama masuk nih, kok gini belajarnya, nyuntik, infus sama dan lain sebagainya, tindakan perawat? Sebenarnya kaget karena saya sering belajarnya ya kalimat-kalimat Arab. Mau ngomong apa juga mau ngomong apa harus ditulis dengan Arab. Akhirnya belajar di kesehatan kayak gini mikir harus nol, mulai dari nol kan. Karena ketika kan kita SMA ataupun MA ataupun SMK, kita tuh kuliah itu buat memperdalam apa yang udah basic di sebelumnya. Ini kan kita harus mulai lagi dari nol. Mau gimana pun ya, ketika saya udah di kesehatan mau gimana lagi ya, udah terjun langsung aja sekalian basah gitu ya. Langsung harus kalau udah jebur sekalian gitu. Jangan tanggung-tanggung ya. Namanya mulai dari nol, banyak lah kendala-kendala. Bingung ketika ujian pun saya sih ini bingung banget, kayak udah ngerasa salah jurusan gak sih? Salah jurusan mau gimana lagi ya, apa ya, bingung dah. Ujian aja udah nggak bener, udah kaget. Tapi buat semuanya para penonton, kalau kalian bingung seperti KOO, tapi jujur awal perkuliahan itu dimulai dari nol. Jadi ketika contoh kesehatan, walaupun kaliannya basicnya kayak KOO kesehatan, teman saya ada yang teknik, ada yang komunikasi, ada yang SMK-nya bukan perawat, tapi tetap ketika kuliahnya perawat itu belajar dari nol. Karena di perkuliahan itu dibelajarin dari awal mula gitu. Jadi nggak ada kata terlambat, nggak ada kata saya salah jurusan. Mungkin awalnya aja, tetapi kedepannya sampai semester 5, semester 6, 7 kalian merasakan, oh ternyata ini lebih basic. Oh ternyata saya nggak salah jurusan loh, ini baru mungkin karena baru mengenal banget dunia medis, tapi ketika udah terjun sampai basah udah, oh ini basic lagi ya. Kayak KO. Kemudian KO kan rantau nih, ngerasa nggak sih susahnya dunia rantau di perkuliahan? Kalau pesantren kan ya mungkin ada yang ngebimbing lah ya, guru atau ustadz lah ya, kiai. Kalau ngerantau sendiri kan nggak mungkin dong orang tua kan ngantau paling HP kan. Itu sendiri gimana susahnya tuh ngerantau sendiri? Rantau sendiri ya, sebenarnya nggak rantau juga ya. Lumayan lah, tapi rantau ya. Oke. Karena saya udah terbiasa hidup mandiri, jadi nggak kaget udah bisa bersosialisasi sama lingkungan. Karena kan kita dulu berteman tuh di pondok sama orang-orang itu aja yang beda-beda karakter 6 tahun, jadi paham sifat-sifat tuh karakter seseorang, ini orangnya gimana. Jadi kita ketika ada yang tinggal lakunya begini, kita udah kebayang, ini kayak temen gue nih dulu pas seseorang karakternya begini, jadi gue harus dikatinnya kayak gini. Terhadap lingkungan, alhamdulillah bisa menjaga diri, bisa supaya jangan kebawa, bisa membawa diri dan menjaga diri. Karena saya punya prinsip ketika saya di pondok itu, saya dibekali sama kakak kelas saya. Lu kata kakak kelas itu, kalau lu udah lulus, lu jaga diri lu jangan sampai dijaga, jangan sampai dijaga. Bawa diri lu jangan sampai kebawa-bawa. Artinya apa? Kita itu boleh kita bergabung dengan siapapun, mau yang mabok, kita gabung, tapi kita ikut-ikutan enggak. Artinya kan kita bisa ngebawa diri, bisa menjaga diri. Karena kan kita gabung sama orang mabok, sama orang yang minum, sama orang yang segala macam hal-hal negatif, belum tentu kita ikutan seperti itu. Karena saya tuh berprinsip ya gabung sama siapa aja gitu. Yang penting kita jangan sampai nggak dijaga badan kita, jangan sampai kita kebawa mereka. Kalau bisa mereka yang kebawa. Mantap sih itu prinsipnya dari KO, karena itu kembali kepada dirinya seseorang. Karena saya juga dulu tuh gabungnya tuh sama orang-orang yang suka minuman, suka ngerokok, tapi sama sekali yang nggak ngerokok juga, nggak minum juga. Dan satu lagi, kalian harus punya prinsip. Kadang prinsip itu tuh yang bikin kalian tuh mentalnya kuat. Kayak KO, walaupun mereka main sama mabok-mabokan, tapi karena prinsipnya kuat, ya udah saya nggak mau mabok. Jadi kita gabung aja gitu, namanya manusia kan, teman kita sharing, tapi untuk masalah itu ya udah jangan gitu. Itu namanya prinsip seorang, man. Kalian harus punya prinsip juga kalau mau bergaul dengan siapapun dan dimanapun. Dan khususnya kalau negatif ya mau punya prinsip lah.
Oke, kok lanjut. Oke. Di dunia organisasi, pesantren tuh ngajarin organisasi nggak sih? Ngajarin. Gimana tuh? Boleh cerita, saya kurang tahu nih soalnya. Jadi saya tanya. Organisasi. Ya sama sebenarnya kayak OSIS ya. Oh gitu. Cuman di sana tuh kurang ya. Maksudnya hanya ya sebatas organisasi, bukan benar-benar organisasi ya. Cuman saya dulunya sih bukan apa ya, tidak mendalami banget di pondok itu, jadi ikut-ikutan doang gitu. Karena saya dapat di pondok itu bagian organisasinya bagian penerimaan tamu. Emang apa aja sih organisasi di apa pesantren? Ada yang mau tahu gitu. Yang saya tahu itu ada keamanan, Oh, amanan. kesehatan, kayak kebersihan, terus PPAP, ada bagian penerimaan tamu, ada bagian olahraga, ada bagian kesenian. Oh gitu. Nanti lagi ada pengurus bahasa. Itu nanti ketika KO mau ikut itu milih atau ditunjuk atau kayak rekrutmen organisasi kampus biasa? Enggak, itu Lebih dia kemana? kelas 2 SMA itu emang wajib semuanya diikuti. Oh, wajib semuanya diikuti. Pengurus Oh, kelas 2 SMA. sama gitu berarti dia. Unik ya? Unik dari pondok itu, mantap banget. Jadi Jadi kalau anggota gitu kan yang banyak 1000. Ya Allah, itu berapa sih satu angkatannya berapa orang? Tergantung. Ada yang 120, ada yang 150, ada yang 100. Itu yang membedakan apa? Apa hanya angkatan? Apa kayak contoh SMA kan ada IPA, IPS, SMK kan ada perjurusan itu di pesantren ada nggak sih? Yang Ada, gituan? ada. Oh ada juga. Ada. Gimana Itu tuh? MA yang pertama ya. Jadi ya sama kayak di luar gitu. Jadi ketika lulus MTS nih ya, kita yang mau di IPA siapa? Oh gitu. Iya, nanti ikut tes. Formalitas doang. Oh. Gitu. Kadang kan ada tuh stigma orang pondok Iya gitu. kayak ngapain sih belajar fisika? Di PAMA lu belajar fisika, belajar matematika, Biologi, lu. kimia ya. Iya, ngitung lu. Karena kan malas ngitung ya. Zaman sekarang tuh orang-orang aduh, mentang-mentang udah ada kalkulator gitu. Iya ya. benar. Udah gitu kan, mending masuk IPS lu. IPS mah enak belajar Sejarah. sejarah, ekonomi, Manajemen, gitu-gitu lah ya. Makanya tuh orang-orang jarang gitu yang pengen masuk IPA. Tapi kalau emang bener-bener orang yang kebanyakan tuh masuk IPA tuh orang-orang yang emang Pinter. kutu buku. Iya, pinter, kutu buku, masuk. Pokoknya yang masuk IPS tuh orang-orang malas aja. Iya, emang dari dulu gitu sih di SMA pun sama. Itu ya sih. IPA sama IPS tuh gitu. Ciri khas lah intinya. Tapi ya tetap aja sih kalau diuji kepintaran mah sama. Tapi kalau memilih IPS, IPS. oh IPS, males sih. Nggak malas-malas banget. Oke, setelah kita tanya-tanya organisasi di pesantren di perkuliahan, kenapa sih ikut organisasi kuliah? Apa manfaatnya menurut kau dulu? Dulu ya, bukan sekarang ya. Ya dulu. Dulu itu saya masuk ke organisasi itu karena mencari kesibukan. Karena gabut juga. Gabut biasa. Karena gabut, karena saya tuh orang yang bisa gitu diem di kosan. Kayak gabut, bete. Kalau udah bete tuh, aduh bete parah nih udah. Kemana gue ya? Jadi nggak ada wadah gitu. Iya benar. Nggak ada wadah. Tapi kalau orang yang aktif lah ya, Aktif, ceritanya. ya. Dan mau jadi apa, mau keluar dari zona nyaman juga lah ya. Kan Iya. rebahan kan emang banyak lah sekarang yang pengen rebahan terus. Tapi mereka tuh nggak sadar bahwanya umur tuh nggak ada yang tahu dan waktu itu begitu singkat. Tapi kalau berarti itu di kampus kan? Di kampus. Terus kenapa ikut organisasi kampus selain alasan gabut apa lagi?